Baik, kita lanjutkan video tutorial pembahasan tentang aplikasi Blink. Kalau pada video sebelumnya, pada bagian pertama, kita sudah berhasil menghasilkan aplikasi Blink yang bisa membaca jarak dari sensor ultrasonik. Sekarang kita akan coba bagaimana kita membuat action, ya, satu action, yaitu sebuah tombol atau button yang nanti akan mengendalikan lampu LED, ya, lampu LED yang berwarna merah ini akan kita kendalikan terhubung ke node MCU, ya, node MCU-nya. Lampu LED ini akan kita kendalikan dari Blink. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kita siapkan dulu aplikasi Blink, ya, aplikasi Blink yang sudah kita install tadi. Kita tambahkan satu properties yang namanya adalah button, ya, button ini tadi, button. Jadi fungsi dari button ini akan menjadi sebuah tombol yang nanti akan men-trigger nyala atau matinya lampu LED yang sudah kita buat tadi. Oke, nah pada button yang sudah kita buat tadi seperti ini ada beberapa properties yang bisa kita gunakan. Button tersebut kita akan pilih sebagai sebuah virtual pin, ya, yaitu karena kita sudah gunakan V0, V1 dan V3, maka bisa kita gunakan V2, ya, atau juga bisa kita gunakan V4. Jadi silahkan dipilih. Pinnya adalah bukan digital, bukan analog, tapi adalah pin virtual, dan kita akan gunakan pin V2, virtual 2. Lalu ada dua mode, ya, mode buttonnya ada mode push dan mode switch, ya. Akan kita lihat bedanya seperti apa. Kalau push, ya, kalau push ini akan seperti ini. Kalau kita jalankan, maka dia akan ya seperti tombol, ya. Kita tekan lama-lama maka dia akan menyala, misalnya seperti ini. Kita tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ya, atau kita bikin modenya, kalau mau lebih tepatnya adalah kita ganti ke mode switch. Seperti ini, ya, kita ganti ke mode switch. Apa bedanya kalau mode switch? Coba kita coba. Untuk mode switch seperti ini, ya. Kalau kita jalankan seperti ini jadinya. Kalau kita tekan tombol satu kali maka dia on, tekan tombol satu kali dia switch ke off, tekan satu kali on, kemudian tekan satu kali off. Nah, maka yang lebih tepat adalah kita akan gunakan modenya adalah mode switch, ya, mode switch. Kemudian kita bisa tambahkan atribut teks, misalnya ini kontrol LED, misalnya kontrol lampu LED. Oke. Nah, tapi tidak begitu muncul, ya. Oke, LED saja, ya, kontrol LED. Kita ganti kontrol LED, ya, ini sudah ready. Kita tempatkan di tengah, misalnya ini LCD-nya kita tempatkan di tengah, jarak kita taruh di tengah, ya. Kemudian ini juga mungkin jarak kita coba. Oke, ya, nah kita sudah siapkan interface widget pada sisi Blink-nya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pemrograman di sisi node MCU-nya, ya. Interface-nya seperti ini, sudah ready. Kalau kita tekan lampu maka harusnya lampu LED akan menyala. Tapi ini belum menyala, ya. Lampu LED di sini belum menyala karena kita belum hubungkan aplikasinya ke Arduino-nya, ke node MCU-nya. Oke, nah kemudian kita coba coding untuk menuliskan node MCU-nya agar bisa mengontrol lampu LED. Oke, nah setelah kita berhasil menyiapkan aplikasi Blink, ya, ada interface tombol button lampu LED, lalu kita perlu mengcompile, ya, kita perlu menanamkan sebuah program untuk agar node MCU yang kita miliki ini tadi agar bisa dikendalikan oleh tombol button dari Blink. Apa saja yang mesti disiapkan? Nah, ini contoh programnya akan saya sertakan di description. Pada bagian-bagian paling atas ini adalah
sama ya pada inisialisasi untuk menggunakan library Blink. Kemudian di sini juga ada informasi untuk trigger pin dan echo pin. Dan yang paling penting adalah definisi lampu LED ya. Ini lampu LED. Kita mendefinisikan lampu LED akan ditempatkan pada pin digital 0. Ya, lampu LED merah ini yang saya gunakan ini terhubung ke digital 0. Yang lain sama. Nah, kita tambahkan di bagian akhir pada source code programnya setelah fungsi looping tadi adalah blink_write V2. V2 inilah virtual interface 2 yang digunakan karena kita sudah tadi di awal kita gunakan V2. Ya bisa saja kita gunakan V4 atau V5. Nah, tapi karena kita sudah set di blinknya adalah buttonnya adalah V2, maka kita gunakan V2. Kemudian ada kondisi ya, apabila pin value-nya adalah 1, maka lampunya akan LED-nya akan menyala. Kemudian yang lainnya lampu LED akan off ya. Oke, langsung saja kita coba. Kita compile programnya. Ini sudah saya compile. Kita coba jalankan programnya. Butuh waktu ya. Ini proses compile program di NodeMCU karena memorinya terbatas, maka dia membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu agar dia bisa di compile dan bisa berjalan. Oke, kita tunggu. Ini sudah berjalan 15%, 23%. Anda lihat ini proses compilingnya, lampu LED-nya menyala, lampu LED-nya berwarna merah ini menyala, dan kita masih menunggu apakah proses compile-nya bisa berjalan sukses. Kita lihat di serial monitor. Oke, kita lihat di serial monitor seperti ini, dan sepertinya sudah terhubung dari NodeMCU saya. Ini sudah terhubung ke blinkcloud.com dengan jaraknya, kalau saya coba dekatkan objeknya, ini sudah betul ya, 3 cm. Saya mundurkan, misalnya ini menjadi 9 cm. Saya mundurkan lagi, misalnya ini menjadi 16 cm. Dan kita lihat di aplikasi ya, aplikasi mana nih aplikasinya. Oke, aplikasinya mungkin bisa terlihat ya, jaraknya sudah sama nih. Coba kita dekatkan. Ini tangan saya 6 cm. Saya geser tangan saya jadi 9 cm. Dimajukan lagi misalnya jadi 6 cm ya. 6 cm nih, dimajukan lagi menjadi 4 cm. Ini dekat sekali. 3 cm. Ya, kita mundur 7 cm. Dan lihat lampu LED ini posisinya off. Sekarang kita coba kendalikan menggunakan aplikasi Blink dengan menekan tombol bawah ini ya. Anda lihat itu lampu sudah menyala. Artinya button yang saya gunakan ini posisinya on. Kita tekan satu kali maka dia akan off. Ya, Anda bisa melihat di situ ada delay. Delay menyalakan lampu ini dipengaruhi oleh koneksi internet kita. Ini saya tekan tombol lagi, on. Kemudian saya tekan tombol lagi, off. Saya tekan tombol lagi, on. Dan tekan tombol off. Lalu kita lihat bedanya apa ya. Kalau tadi kita gunakan tombol mode switch, kalau sekarang kita coba ganti modenya adalah mode push. Ya, kita ganti modenya adalah push. Apa bedanya? Coba kita jalankan. Kalau push seperti ini, tekan satu kali dia nyala gitu ya. Tekan agak lama, kita tekan agak lama dia nyala, kita lepas dia mati. Kita tekan lama dia on. Terus kita tekan beberapa kali seperti ini. Ya, Anda lihat dia kedip-kedip ya. Ya. Nah, lalu kita coba gunakan lagi modenya adalah mode switch. Ya, modenya adalah mode switch. Kita lihat efeknya seperti apa. Kita play kembali.
Ini mode switch. Lampu menyala, kemudian off, lampu menyala, kemudian off. Ya. Oke, demikian video part kedua untuk aplikasi Blink. Jadi kita bisa mengontrol lampu LED, kemudian bisa membaca nilai jaraknya tadi ya, jarak yang terbaca pada sensor ultrasonik. Nanti kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya untuk sesi IoT. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.